Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, udah siap kalian semua buat belajar? Siap, Bu. Oke, kalau gitu, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini. Oke, Bella, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di antara kalian coba sekarang kalian lihat ke kiri dan ke kanan kalian. Apakah ada sampah yang berserakan? Ada sampah tidak. Oke, terus ada nggak teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada tidak. Siapa? Ada Bu. Apa keterangannya? Sakit. Oke, sakit. Oke, setelah itu kira-kira kalian masih ingat nggak sih kemarin kalian habis belajar apa? Pengukuran Bu. Pengukuran apa? Pengukuran tinggi. Nah ya, atau apa lagi? Ada nggak? Benar. Oke, jadi kemarin kita udah belajar tentang pengukuran tinggi, tentang pengukuran sisi miring, dan juga tentang Pitagoras. Nah, sekarang kalian tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Tahu Bu. Perbandingan trigonometri. Ya, kita hari ini mau belajar tentang perbandingan trigonometri. Oke, untuk capaian pembelajarannya, studi ini dapat menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan segitiga siku-siku dengan mengaitkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang mau baca? Saya Bu. Ya, Bella, silahkan baca. Tujuan kita belajar hari ini yaitu untuk mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat, dan yang terakhir yaitu memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan konseptual menentukan. Nah, benar banget, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelumnya kalian pernah dengar nggak kisah tentang Aristoteles? Nah, dengar nggak? Jadi Aristoteles ini adalah orang yang mengukur bumi. Wah, gimana ya cara mengukur bumi? Nah, kalian percaya nggak kalau sebenarnya keliling dari garis bumi itu berkisar dari 40.000 30 km? Percaya atau enggak? Percaya, Bu. Kalian penasaran nggak sama kisah dari Aristoteles? Penasaran? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Tahukah kalian bahwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya 240 tahun sebelum Masehi, seorang jenius dari Yunani yang bernama Eratosthenes telah menemukan metode untuk mengukur keliling bumi hanya dengan menggunakan. Nah, tadi kita udah mendengarkan, udah tahu juga gimana sih kisah Aristoteles mengukur bumi dengan perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih trigonometri itu apa? Yo, yang pernah dengar trigonometri itu apa? Segitiga. Ya, trigonometri berkaitan dengan segitiga, benar banget. Yo, ada lagi yang tahu trigonometri itu apa? Segitiga siku-siku Bu. Nah, ya, itu juga berkaitan sama segitiga siku-siku. Jadi, trigonometri adalah studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga. Benar sama yang dikatakan sama Harani tadi, trigonometri itu berkait sama segitiga. Kemudian, berkaitan dengan perbandingan trigonometri, nilai perbandingan itu adalah nilai perbandingan sisi segitiga siku-siku. Benar juga sama yang sudah disebutkan sama murid tadi. Oke, selanjutnya nih, kalian sebelum kesini kalian tahu sama jembatan Kalikuto nggak? Di mana, Bu? Jembatan Kalikuto itu adanya di Semarang. Nah, ini untuk jembatannya ya, Bu. Ini ada jembatan Kalikuto yang ada di Semarang. Nah, untuk membuat jembatan ini kalian pernah berpikir nggak gimana ya cara membuat jembatan ini? Jadi, jembatan ini itu dibuat berdasarkan dengan konsep dari perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, makin penasaran nggak kalian gimana sih belajar perbandingan trigonometri? Iya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran, ini LKPD-nya ya, menurut yang kalian. Sembari Ibu menjelaskan, kalian bisa untuk mengisi dari LKPD tersebut. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut kepada perhitungan bagaimana cara menghitung jembatan, bagaimana cara menghitung luas permukaan bumi. Nah, sekarang kita
kita masuk dulu ke materi pada yang pertama, yaitu penamaan dari sisi segitiga siku-siku sesuai dengan subbab yang pertama tadi, yaitu perbandingan segitiga siku-siku. Sini kita pelajari dulu nih penamaan sisi segitiga siku-siku itu gimana. Pertama, apa yang dimaksud dengan sisi depan? Kedua, apa yang dimaksud dengan sisi samping? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sisi miring? Nah, ada yang tahu? Ibu, tahunya sisi miring. Ya, apa coba sisi miring yang mana? Itu yang miring, Ibu. Ya, benar banget. Kemarin kita sudah belajar kan? Jadi yang miring itu disebut dengan sisi miring. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya, ada yang mau baca? Ayo. Ya. Penamaan sisi segitiga siku-siku yang pertama itu ada sisi depan merupakan sisi yang berada tepat di depan sudut theta. Yang kedua ada sisi samping merupakan sisi yang berada di samping sudut theta. Yang terakhir itu ada sisi miring merupakan sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Nah, oke. Jadi kira-kira kalian udah mulai ada gambaran belum buat kerjaan apa ini sama ini tadi? Iya, Bu. Jadi untuk yang satu nih, sisi depan merupakan sisi yang berada di depan sudut theta. Kalian tahu nggak sudut theta ini maksudnya yang mana? Yang titik C. Ini sudut theta ya. Iya, Bu. Nah, terus sisi samping merupakan sisi yang berada di samping sudut theta. Berarti sisi yang berada di sampingnya itu antara ini yang berada di samping kan, yang ini adalah sudut theta. Maaf, ini adalah sisi samping. Kemudian sisi miring adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Terlihat kan di sini yang paling panjang kan ini, benar tadi yang udah dibilang sama Bella. Ini adalah sisi samping. Maaf, sisi miring. Terus sisi depan merupakan sisi yang berada tepat di depan. Di sini ini adalah bagian depannya. Nah, ini adalah sisi depan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa. Nah, ini buat penjelasan yang tadi sudah sempat Ibu jabarkan. Ini adalah sisi depan, ini sisi samping, dan ini sisi miring atau disebut juga dengan sisi dari hipotenusa. Oke, sekarang coba kalian buka LKPD-nya dan coba kalian lihat kira-kira ada nggak gambar-gambaran sesuai dengan yang tadi sudah disajikan pada PowerPoint? Ada. Oke, sekarang silakan buka LKPD-nya. Terus pahami langkah-langkah pembelajaran yang ada di LKPD dan silakan diskusikan sesama kelompoknya. Ibu kasih waktu 30 menit. Cukup 30 menit? Cukup. Ya, silakan dikerjakan. Jadi udah selesai buat ngejar LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum kumpul, salah satu dari kelompok kalian ada yang mau membacakan jawabannya? Nomor 1, Bu. Ayo maju silakan Bella. Oke, teman-teman, dari kelompok 1 yang pertama yaitu yang sisi berwarna merah di sana itu sisi miring, dan yang sisi berwarna hijau itu sisi depan, sisi berwarna biru itu sisi samping. Gimana dari teman-teman yang lain? Jawabannya sama atau beda? Sama. Nah, oke. Sekarang yang mau nomor 3, terima kasih Bella. Kasih tepuk tangan dulu buat Bella.
Baik, dari kelompok 2 atau kelompok kami akan menjelaskan dari sisi depan 3 derajat berwarna biru, 2 sisi depan sudut 60 derajat berwarna hijau, 3 sisi samping sudut 30 derajat berwarna hijau. Oke, baik. Gimana jawabannya, ada yang beda? Sama Bu. Oke, kalau gitu kasih tepuk tangan dulu dong buat temennya. Terima kasih ya. Oke. Ya. Oke, jadi dari sini kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Baik, dari RKPD kita kali ini, maka kesimpulannya adalah untuk bagian apakah sisi depan sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Jawabannya tentu saja berbeda. Karena apa? Karena titik sudutnya tentu saja berbeda juga. Kemudian, apakah sisi samping 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Jawabannya juga berbeda. Sama juga jawabannya sama yang tadi. Kenapa? Karena sudutnya juga berbeda. Kemudian, apakah sisi miring sudut 30 derajat dan 60 derajat sama atau berbeda? Jawabannya adalah berbeda. Kenapa? Karena jawabannya adalah sama. Kenapa? Karena titik sudut dari siku itu tetap 90 derajat. Nah, makanya titik acuan dari sudut tersebut sama. Itulah kenapa sisi miring dari 30 derajat dan 60 derajat pasti sama. Baiklah, kepada peserta didik, silakan kumpul RKPD-nya. Udah semua kan? Bisa. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai pada kali ini, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri terhadap sudut tan theta. Oke, kalian masih penasaran nggak gimana cara menghitung dari luas bumi tadi? Terus gimana sih cara menghitung atau membuat dari jembatan kali kita tadi? Masih Penasaran. Kalau gitu jangan lupa masuk untuk pembelajaran selanjutnya, karena tentu saja pembelajaran itu masih akan bersangkut paut dengan bagaimana cara menghitung hal tersebut. Oke, kalau gitu mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan lafaz hamdalah.